dihidupkan, bukan di awan-awan tadi ya, tapi mendarat, bisa dilaksanakan, bisa dirasakan, bisa berdampak bagi masyarakat. Ya, sehingga kita bisa menghasilkan lulusan bukan lagi menjadi lulusan memahami mengerti, tapi bagaimana lulusan kita bisa mengkreat, bisa mencipta, bisa melakukan sesuatu yang berdampak bagi masyarakat. Karena selama ini kan banyak juga di kita itu masih pada level kalau kita pakai taksonomi itu masih di C3 Pak. Tapi bagaimana kita mau sampai C6? Ya kalau orang-orang PAK itu sangat mengerti ya. Kalau saya tidak mau singgung sedikit apa yang dikatakan oleh buat dari Bapak misalnya tentang bagaimana kita masuk di era yang namanya 4.0, bahkan Jepang mendeklarasikan tahun 2015 mereka akan masuk pada era yang disebut society 5.0. Ya, sementara kita Indonesia tahu kita dari mana? Apakah masih 3.0 atau 0,3 0,4 ya sebalik. Baik, waktu kita nggak banyak ya. Bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia kita untuk masuk era industri dan bahkan masuk ke era yang disebut sebagai era society 5.0. Mas Menteri kita itu mengambil momen itu lalu mencanangkan ini. Ya, bagaimana implementasinya dari kampus Merdeka dengan melaksanakan 2 semester di luar kampus lalu 1 semester di luar prod. Ini perlu kita pahami supaya kita jangan sampai salah itu dalam menerapkan. Saya bilang begini, teman-teman yang sharing kepada saya begini. Sebenarnya STT itu sudah melaksanakan karena kita di tempat kampus saya yang lama itu 1 tahun praktek 2 semester. Mereka diutus ke gereja, ke sekolah, ke yayasan, itu kan sudah di luar kampus. Tapi bagaimana menerjemahkan 40 SKS itu kan persoalan kita. Nanti Pak Halim akan mengajarkan kita sebentar, ya. Itu bagiannya Pak Halim. Nanti saya tidak akan masuk ke sana. Baik, prioritas utama di perguruan tinggi, ya, 5 tahun ke depan adalah bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia yang unggul menjadi pemimpin masa depan. Ya, jadi dari sekarang kita harus kita lupakan dulu apa yang hari-hari ini yang lagi viral tuh ya. Kita lupakan dulu. Jangan ikut ya. Kamu itu boleh juga ya Pak, ikut pergi ke DPR gitu kan ya. Kita lupakan dulu. Tapi bagaimana kita mau mengikuti kebijakan yang sudah ada? Saya kira LAM itu kan adalah Undang-Undang 12 tahun 2012 itu mengamanatkan sehingga pemerintah harus melaksanakan. Kalau sekarang ditolak ya sudah, nanti kita bicara di tempat yang lain ya, di meja makan dan di besoknya sebentar malam di bawah. Oleh karena itu proses utama adalah pembinaan pembelajaran mencetak karakter manusia. Makanya kita kenal ada di dalam capaian pembelajaran ada unsur sikap, pengetahuan umum, pengetahuan khusus, dan pengetahuan perundang-undang keterampilan khusus yang harus terpenuhi di dalam kurikulum. Ada satu kelemahan yang saya lihat di beberapa STT yang pernah saya hadir di situ. Penyusunan kurikulum kadang-kadang tidak berdasarkan transfer style. Kita suka-suka aja gitu kan pimpinan sekolah. Padahal kurikulum itu ketika kita menyusun atau kita melakukan pengembangan kurikulum, salah satunya harus berdasarkan transfer style. Bagaimana lulusan kita di luar sana? Jangan-jangan saya sudah tadi awal, jangan-jangan lulusan kita hanya mahasiswa menyebutkan, mengetahui. Tapi ketika berbicara bagaimana dia mencipta, bagaimana dia menganalisa itu susah. Ya, makanya sekarang kita harus mencoba menyusun sebuah kurikulum, jangan sampai hanya pada level C3 saja. Mengimplementasikan ini, tetapi bagaimana kita menganalisa sampai kepada menteri, bagaimana kita mahasiswa kita berhasil untuk mampu untuk mencipta. Kampus Merdeka Belajar adalah pembelajaran yang relevan dengan dunia industri usaha. Ya, idealnya 3 semester di luar prodi.
lalu diterjemahkan lagi 2 semester di luar perguruan tinggi, lalu ada 1 semester di luar prodi di dalam perguruan tinggi. Jika ada 60 SKS, 40 sama 20. Nanti kan kita akan nanti Pak Halim akan menuntut kita bagaimana menerjemahkan 40 itu dan 20 itu masuk dalam kurikulum kita. Ada banyak dosen yang nah, kalau itu mata kuliah yang saya ajar berkurang loh, ya. Untuk penghasilan, jadi ya. Padahal dosen-dosen teologi itu perlu besar di surga, ya. Kita lihat di sini aja di bagian nomor 4, saya pinjam slide-nya Pak Halim seperti ini. Hak belajar 3 semester di luar program studi itu sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi mahasiswa harus diberikan ruang untuk dia melakukan itu. Saya nggak tahu apakah ada sekolah STT yang sudah melaksanakan, karena undang-undang ini sudah harus dilaksanakan. 2 tahun sudah lewat, masa sesuai itu sudah selesai, sehingga tahun 2022 ini sudah harus kita laksanakan dalam kampus kita masing-masing. Nggak ada pilihan. Persoalan nanti 2025 berganti itu bukan urusan kita nggak usah pikirin dulu, kita pikirkan hari ini. Undang-undang ini harus sudah dilaksanakan. Bagaimana 2 semester di luar kampus dan 1 semester di luar prodi itu harus terimplementasi. Saya banyak, jadi saya akan cepat sedikit ya, karena waktu jadi tidak begini. Ya. Oke, tujuan pendidikan saya pikir semua sudah tahu, tapi nggak apa-apa, harus selalu diingatkan. Ya. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Makanya ada unsur sikap. Maka ketika kita nyusun kurikulum, maka 4 unsur dari pencapaian itu harus ada. Ya. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten. Nah, ini pokoknya komplit, ya. Dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, mahasiswa cinta Indonesia dan Pancasila. Makanya 2 mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan itu wajib ada dalam kurikulum. Kalau tidak salah, kalau tidak ada, salah satu aja tidak ada itu, maka langsung dicoret dalam aplikasi, begitu Pak ya? Kan kalau di perguruan tinggi umum itu ada 4 mata kuliah yang harus ada. Ada bahasa Indonesia, ada agama, ada Pancasila, ada kewarganegaraan. Dalam diskusi kami di grup BPT dikatakan oleh DE itu mengatakan ini harus dilihat. Ya bolehlah Pancasila dan kewarganegaraan disandingkan karena hampir mirip-mirip. Tapi bahasa Indonesia kan nggak mungkin. Agama nggak mungkin. Tapi kalau di teologi nggak mungkin lagi ada agama kan, sehingga paling tidak 3 mata kuliah ini harus ada. Jadi menjadi mata kuliah dasar yang tidak boleh tidak ada dalam kurikulum. Ya jangan semua teologi nanti nggak berdarah, tidak jadi manusia yang cinta Indonesia dan Pancasila. Ya mungkin perlu lagi ada P4 ya. Jangan ada banyak yang tahu. Sistem dan proses pembelajaran pada pendidikan tinggi itu harus kita kenal dengan 6C itu. Ya, kita kenal dengan ada 6C. Jadi diharapkan mahasiswa kita itu menjadi mahasiswa yang jadi mahasiswa yang kreatif, yang mampu menggabungkan unsur-unsur yang diperlukan untuk menjadi seorang mahasiswa yang handal, yang mampu mengimplementasikan apa yang dia pelajari. Ya, saya cepat saja di sini. Ini kegiatan mahasiswa, tadi saya sudah katakan. Jadi kegiatan mahasiswa itu paling tidak untuk implementasi kampus mereka ada magang, ada proyek di desa, bisa mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian riset, kegiatan dosa, studi atau ada proyek manusia. Bisa dipilih mana yang mau dilakukan. Lalu bentuknya apa? 1 semester di luar prodi, lalu ada 2 semester di dalam prodi sendiri, ya. Yang pasti ada usulan bagaimana bahasa asing itu harus ditingkatkan. Kita sedang masuk dengan apa yang disebut dengan kecerdasan yang dibentuk, artificial intelligence (AI). 5.0 itu robot yang bekerja. Banyak sumber daya manusia itu digantikan oleh robot. Ya. Dengan sampai kita dosen pun tergantikan oleh robot. Ya. Saya pikir kamu. Karena sudah ada
di beberapa agama sudah menggunakan robot sebagai pemimpin agama. Orang datang nanya dia jelaskan semua, bahkan lebih pintar dari manusia. Tapi saya bilang ada satu yang tidak bisa diberikan robot, resensi. Itu yang kita terjadi. Ya. Konsep dasar kebijakan mereka belajar kampus mereka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai ilmu dan keahlian yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Memang outcome-nya itu adalah manusia yang siap kerja. Makanya kan ada pergeseran misalnya di tingkat sekolah menengah atas itu SMK itu yang didorong. Karena SMK itu kan dipersiapkan untuk siap kerja, lulus sudah bisa siap kerja. Sama, perguruan tinggi juga didorong demikian, walaupun di akademik. Makanya sekarang muncul banyak vokasi. Di Kementerian Agama, saya lupa ada berapa banyak persisnya tentang vokasi, sudah banyak. Di Kementerian Agama kan sudah 30 program studi. Saya baru saja mengajukan program studi Psikologi Kristen ke Kementerian Agama di kampus kami. Baru sedang diajukan pimpinan. Apakah lolos atau tidak? Semoga bisa lolos. Kampus mereka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah. Jadi nantinya mahasiswa diberikan kesempatan dia mengambil yang mana. Makanya ketika menyusun kurikulum kita harus sesuai dengan kompetensi profil lulusan yang kita harapkan. Jadi kadang-kadang ada banyak, bukan banyak ya. Ada berapa juga saya lihat kurikulumnya tidak punya profil, atau profilnya itu terlalu awan-awan. Kalau ada di awan-awan, profilnya nggak jelas. Maka kemarin kita nyusun profil lulusan yang baik. Misalnya teologi, jurusan teologi, kadang-kadang kita tulis profil lulusan teologi itu menjadi apa? Kita selalu tulis jadi pendeta, betul ya? Coba lihat, apakah pendeta itu bagian dari profil lulusan itu? Kita akan belajar di bagian yang lain, ya. Pengertian kampus mereka belajar. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Jadi mahasiswa boleh mengambil atau tidak SKS di luar kampus. Jadi memang ada peluang juga dari sini. Kalau juga mahasiswa nggak mau, saya mau di dalam saja, ya nggak apa-apa. Karena ada ruang. Ataupun tidak di luar kampusnya sebanyak 2 semester atau setara dengan 4 bulan. Tambah mahasiswa mengambil 1 semester di luar prodi. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau kami cuma prodinya cuma 1? Mengambil di prodi mana? Itu kan pertanyaannya, nanti akan dijawab. Saya lihat peserta. Saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru. Ya. Terlebih banyak kampus pertukaran pelajar keberadaan kerja justru menunda kelulusan. Jadi justru kalau pertukaran pelajar itu menunda kelulusan mereka. Padahal salah satu nilai dalam penilaian akreditasi itu ketetapan lama lulus. Semakin kalau tepat waktu lulusan yang 4 tahun nilainya tinggi, tapi kalau lewat nilainya akan berkurang. Ya. Padahal ada banyak kampus justru ini yang menjadi kendala karena SKS-nya bertambah. Ya kan tambah apa kan bertambah, padahal kalau kita ikuti kampus mereka tidak. Bagaimana kita mentransfer 40 SKS dan 20 SKS ke dalam kurikulum yang sudah kita susun. Caranya bagaimana itu nanti kita. Oke. Ini undang-undangnya ada di situ. Jadi dosen sekarang sebagai penggerak. Ya. Jadi dosen itu memfasilitasi pembelajaran. Jadi mahasiswa harus belajar secara ini, jadi berpusat kepada mahasiswa, student centered. Nah, bagaimana kita menyusun kurikulum pendidikan berbasis manfaat atau outcome based ini SDM masa depan. Sekarang ini kita ada di sebelah sini, nanti akan di sini. Ada banyak yang digantikan oleh robot. Ya kan? Banyak bandara sekarang ini sudah nggak ada orang, karena ada tinggal teknisinya. Kita melayani diri sendiri. Ya kan? Tentunya bagaimana bisa ini terjadi? Kesiapan kita sebagai dosen untuk mendidik
para mahasiswa. Makanya harus mengupgrade kita. Ya, kalau mahasiswa nggak berapa, bagaimana mahasiswa mau dapatkan hal yang baik, yang bermanfaat, bermutu, kalau dosennya nggak pernah upgrade. Bahan ajar itu udah 10 tahun lalu, itu aja yang dipakai terus, kan? Dan itu kita temukan. Ya, kebetulan kebenaran saya di kampus saya, sebagai ketua lembaga penjaminan lingkungan. Ketika melakukan audit kurikulum, lalu saya minta semua bahan ajar, RPS saya minta. Saya bilang, ini perasaan ini, materi ini sudah dari 10 tahun lalu dipakai, kok masih pakai ngajar? Ini langsung dicentang, kan? Maksudnya bukan tidak dikasih ngajar, justru dia kami sudah mewajibkan dalam menyusun apa, sudah harus pakai jurnal terbaru untuk menyusun materi terbaru. Apalagi nanti sebentar ada peraturan menteri kan sudah mewajibkan ada IKU yang 8, ada 8 IKU yang ditetapkan. Salah satunya di poin yang ke-7, IKU yang ke-7 itu mewajibkan penilaian pembelajaran itu menggunakan PBL dan PBJL, program based learning dan project based learning dalam penilaian. 30, bahkan di situ 30% dari mata kuliah kita itu harus ada unsur ini. Jadi kalau kita punya 50 mata kuliah, maka 30%. Kalau 30% itu sekitar berapa? 20-30%. Harus ada penilaiannya berbasis PBL. Kedepan memang akan semakin dosen itu dituntut bukan semakin rumit, tetapi supaya mendapatkan hasil yang bermanfaat. Hasil yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya kita semakin mengerti bahwa tuntutan ke depan kita tidak tahu seperti apa, tapi yang pasti ada satu di Amerika sebelum tahun 2011 kan era digital 4.0 dimulai. Tapi dikatakan begini, kami sedang mengajar mahasiswa sesuatu yang belum tahu apakah itu akan terjadi. Tapi ternyata hari-hari apa yang diajarkan itu yang sedang terjadi. Dia punya visi, melihat ke depan. Dan dosen saat ini kita dituntut untuk itu. Nggak ada pilihan bagi kita. Nggak ada pilihan bagi kita untuk sekedar mengajar. Makanya profesi dosen itu bukan sekedar profesi kedua. Mohon maaf Bapak Ibu yang sekaligus pendeta gitu kan. Kadang-kadang kan profesi dosen itu ada profesi kedua saja. Profesi utamanya dosen, kan? Sehingga kalau ada kepentingan pelayanan dia akan tinggalkan untuk mengajar. Ya kan? Kenyataan begitu. Makanya kalau akreditasi, kalau ditanya bahwa pendeta kalau asesornya agak galak, kalau itu sudah itu. Oh Bapak pendeta, jadi profesi Bapak bukan dosen tapi bagaimana dia harus hadir 36 jam di kampus kalau dia pendeta? Itu problem di kita. Ya. Segala sesuatu akan otomatis. Segala sesuatu akan dikendalikan oleh yang namanya robot. Ada yang robot digunakan robot dalam banyak hal. Kalau kita nggak siap, gimana? Gereja ke depan kan namanya jurusan teologi kan ingin menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi gereja. Bagaimana gereja ke depan? Ya, kita sedang masuk kepada masa di mana memang kita dipaksa. Saya bilang ini, COVID-19 itu memaksa kita untuk masuk di era yang gereja nggak siap, bahkan pendidikan teologi nggak siap. Kita kan sempat bingung ketika nggak ada tatap muka, kamu bikin apa ini? Bayangkan kalau tidak ada teknologi Zoom, tidak ada teknologi Google Meet, tidak ada teknologi Classroom, nggak tahu selama 2 tahun ini apa yang kita akan ajarkan kepada anak. Tapi semuanya, walaupun COVID paksa kita untuk masuk. Jadi, akan berpindah dari manusia yang bekerja, berpindah. Ya. Bagaimana manusia menggunakan teknologi
era society 5.0 itu manusia memberdayakan teknologi. Sekali lagi, apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 itu harus kita implementasikan sempurna di dalam kehidupan sehari. Bahwa kita yang harus menaklukkan, menguasai semua itu. Jangan sampai kembali gitu ya. Sebenarnya enak sebenarnya, kita tinggal kendalikan. Kita belajar dari rumah. Tapi ada hal yang lucu juga gitu ya. WFH, WFO, tapi ada WFH, work from anytime. Mau jam 12 malam kadang-kadang bisa aja, ayo kita rapat jam 12 malam. Bulan Agustus lalu, ya saya ikut satu kegiatan dalam seri ada satu pembantu rektor yang bilang, wah kami sekarang ini enak sih bisa belajar dari mana saja, tapi ada satu yang nggak enak. Oh jam 12, jam 11 malam rektor di batas kita rapat sekarang. Pak lagi makan sama keluarga. Nah, bahkan kamu nyalain aja handphonenya. Kapan saja di mana saja. Itu nggak enak. Tapi karena perintah itu ya harus dilaksanakan. Ya seperti kerja pendeta kan, kapan saja di mana saja ada pimpinan jemaat lakukan. Coba terapkan dalam dunia pendidikan ya. Tapi saya pikir enak. Ya. Kita harus multitasking. Harus banyak hal dulu. Seorang lulusan otomotif tidak harus saja tahu tentang otomotif. Seorang mahasiswa yang lulusannya membuat baju, dia tidak hanya harus membuat baju, tapi dia harus tahu apa yang harus dia lakukan terhadap baju itu. Kan ada khusus setir mobil ya. Kalau kita setir mobil kan kita cuma tahu maju, mundur, kiri, belakang, belok kiri, belok kanan, selesai gitu kan. Tapi bagaimana kalau mogok di jalan? Maka kita harus siapkan lulusan kita tidak saja tahu membawa kendaraan, tapi ketika mogok dia tahu menjelaskan problem mogok di jalan. Lulusan kita harus seperti itu. Saya pikirkan kalau kita lihat kurikulum teologi kita kan jago semua kan, tafsir jago, biologi kan mata kuliah kan semua, ya. Apalagi kalau di kami itu misalnya ya sudah ada tafsir, sekarang ada lagi karena berbasis misi ada mata kuliah misi di dalamnya. Nah, ini kita semua belajar semua. Jadi sebenarnya kita komplit sebenarnya, tapi bagaimana meramunya? Sehingga tidak lagi menjadi mahasiswa yang hanya memahami dan mengetahui, tapi bagaimana menjadi mahasiswa yang mampu meng-create sesuatu dan lagi bermanfaat, berguna bagi masyarakat. Ini semua. Saya ikut ini. Faktor kesuksesan. Ada satu penelitian oleh Thomas Selby. Dia dalam penelitian dia meneliti 100 faktor sukses. Ternyata IQ itu berada di urutan ke-21 dalam kesuksesan. Lalu bersekolah di tempat favorit urutan ke-25. Lalu lulus dengan nilai terbaik di urutan 30. Lalu yang mana nomor 1, 2, 3 itu apa? 10 besar. Yang pertama itu kita sudah punya apa ya? Sekolah teologi sudah punya modal, ya sudah punya modal. Itu disiplin. Ya. Kemarin ada satu orang tua dia telepon saya, Pak, kok bisa begitu ya sekolah teologi? Saya mau telepon anak saya ulang tahun nggak bisa. Emang kenapa ya? Katanya nanti kalau sekarang nggak boleh ya itu aja begitu itu aja kalau jam 10 nanti jam 10 aja baru telepon, sekarang nggak bisa gitu karena alur aja begitu. Kita sudah punya modal, good interpersonal skill, kita punya kemampuan skill yang baik secara personal ini. Lalu dukungan dari pasangan hidup ya, kalau yang belum menikah orang tua lah gitu ya, jangan paksa dari pasangan hidup. Lalu bekerja lebih keras dari yang lain.
Saya selalu ibaratkan begini, kalau di tempat kerja, kalau orang lain yang tidak kenal Tuhan bisa kerja 2, maka kita yang kenal Tuhan kalau bisa kerja 5. Kita harus lebih bekerja keras dari yang lain. Mencintai apa yang kita kerjakan, kepemimpinan yang baik dan kuat, semangat dan kepemimpinan kompetitif, pengelolaan kehidupan yang baik, kemampuan menjual gagasan dan produk. Ini 10 besar. Dari 1 sampai 10 nggak ada IP. Sekolah yang favorit kalau nilai itu. Makanya ada anekdot yang begini kan, kalau lulus perguruan tinggi, yang nilai baik pasti jadi dosen yang terbaik, yang setengah baik jadi pengusaha, yang nilai paling sedikit jadi anggota DPR. Ya, kita harus shifting dalam education, skill, upskill, lalu kita skill ulang, kita coba memikirkan ulang, melihat ulang, menyusun kembali, ya, supaya komprehensif. Ya. Ini agak ribet. Sekarang kita bergerak dari education 1.0 menuju kepada 4.0. Dari pedagogi, andragogi, sekarang kita pada neotandragogi. Salah dulu Pak Jabat bagi itu. Saya pernah dapat bicara tentang kembangan partai warna hijau. Kita bergerak di dunia industri saat ini. Kita tidak lagi berfokus kepada pedagogi dan andragogi, tapi kita harus berpusat kepada teknologi penggabungan. Hingga dunia ini berkembang terus. Cara belajar kita 20 tahun yang lalu dengan saat ini sudah berbeda. Jangan lagi hanya begitu saja. Makanya kenapa di dalam metode pembelajaran itu sudah semakin variatif? Supaya apa? Mahasiswa lebih mudah mendapat, mahasiswa lebih mudah mencari. Makanya kalau dulu berpusat kepada dosen, sekarang berpusat kepada mahasiswa. Yes. Nah, ini saya bilang tadi, ini keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang 8 indikator kinerja utama di dalam akreditasi. Ada 8. Yang pertama, lulus mendapat pekerjaan yang layak. Gajinya harus di atas UMR. Pekerjaan dengan upah di atas UMR, menjadi wirausaha atau melanjutkan studi. Jadi ini menyangkut tentang lulusan kita. Yang kedua, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Ada magang, ada proyek desa, ada mengajar, riset dan sebagainya. Pertukaran mahasiswa, implementasi kampus merdeka. Yang ketiga, dosen berkegiatan di luar kampus. Jadi dosen jangan hanya di kampus saja, mengajar saja. Penelitian dan PKM itu wajib dilaksanakan. Saya cek lihat orang dosen lapor PKD, pasti lapornya mata kuliah ngajar semua, nggak ada penelitian, nggak ada PKM, ya nggak ada itu. Jadi ngajar terus. Jadi sekarang nggak harus ada. Jadi yang ditanya rekognisinya nanti ada rekognisinya gimana, dia dipakai dari luar dosen kita. Dengan tangan cuma ada di jagokan kamu ya. Praktisi mengajar di dalam kampus, menurut dosen dengan pengalaman industri, pengalaman sesuai dengan kompetensinya. Hasil kerja dosen digunakan masyarakat, ya. Makanya penelitian itu penting. Ya. Ada Pak Amos, Pak Yosef pendatang. Ada Pak ada Pak Ayub. Ini orang-orang kalau melakukan penelitian, belajarlah sama mereka, kan? Pakar-pakarnya pasti dia bisa belajar bersama. Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Jadi jangan lagi jago kandang tuh, harus berusaha untuk membangun kemitraan. Ya, pasti memfasilitasi dengan sekarang namanya jadi leader, lokal leader. Ya. Walaupun lewat pasti, tapi kita paling tidak terkoneksi. Ya. Tahun 2019 3 kali ada sekitar hampir 15 orang yang pergi. Ya, Pak Nasr ini ngasih pada Pak, sudah COVID Pak ya. Sudah ditentukan ya tiba-tiba COVID ya. Untuk membangun relasi.
untuk membangun relasi, kan itu harus. Kita nggak jangan jago kandang lagi kan. Ini yang saya bilang tadi, yang ketujuh, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Evaluasi pembelajaran harus menggunakan project based learning atau studi kasus atau problem based learning. Jadi sudah ada, harus nanti kalau implementasi ada asesor sudah tanya mana kamu punya turunan dari silabus penilaian untuk menangkap pelajar tadi. Kalau nggak ada nilainya bisa. Nanti ini dilihat dalam kurikulum. Lalu yang terakhir, program studi berstandar internasional, mempunyai akreditasi internasional. Nah mungkin kita masih jauh. 2018 kalau tidak salah Pak siapa dan teman-teman datang ke STRL, dan salah satu yang kenapa tidak bisa belum bisa masuk ke ATA karena perusahaan kami belum sampai 25.000. Salah satu yang diduga itu jumlah kepustakaan itu 25.000. Ya, itu masuk di ATA. Ya. Karena kami mau punya rencana sekarang lagi persiapan, lagi membangun juga supaya kampus lebih bagus, dan begitu kan kami dapat bantuan 21 miliar dari Kementerian PUPR untuk membangun asrama kampus. Ya, kami dapat 1 bus 59 seat dari Kementerian Perhubungan. Kami nggak tahu dari mana, tiba-tiba anggota DPRD ada tempat, mau nggak? Nggak ada. Hanya banyak yang telepon, saya bilang nggak tahu juga, tiba-tiba mereka datang dan tawarin. Karena di Batam, kalau tidak salah sekarang ada 18 perguruan tinggi di Batam. Itu yang kelihatan, yang nggak kelihatan itu lebih banyak. Ya. Ini saya mau singgung juga. Pembelajaran itu bukan 16 kali pertemuan, tapi 16 minggu pertemuan. Undang-Undang Permendikbud nomor 3 mensyaratkan bukan 16 kali pertemuan, 16 minggu pertemuan. Berarti harus berapa lama? Harus 4 bulan. Itu undang-undang. Tapi seringkali itu, kalau cuma 16 kali pertemuan kita cuma bisa bikin dalam 1 minggu bisa 16 kali pertemuan. Tapi syarat undang-undang mengatakan 16 minggu pertemuan. Ya, kita sedang proses di situ, tapi itu isyarat undang-undang. Yang tentunya kita sama-sama harus implementasi. Jadi supaya kita tidak ketinggalan. Ini aspek tentang kurikulum yang harus dijelaskan. Pasti kita harus masuk kepada kurikulum yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak lagi dilihat dari time base berapa lama kita kuliah lulus 5 tahun 6 tahun, tapi hasil outcome, bukan lagi time, tapi outcome. Betul-betul secara ini mungkin teman-teman bisa baca saja ada di apa, hukumnya seperti apa. Lalu ini tentang tadi mata kuliah Undang-Undang Nomor 12 itu agama Pancasila berdasarkan. Kalau dulu belum selalu berdasarkan, sekarang sudah mulai ditekankan harus ada 40 tahun di umum, tapi kalau di keagamaan mungkin sudah BCD, Pancasila, kewarganegaraan dan Pancasila. Selebihnya itu terserah organ. Tapi kita memang di dunia pendidikan teologi kita terikat kepada Kementerian Agama juga, yang tentunya harus melihat mata kuliah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, khususnya bagi kita dirjen di Mas Kristen. Jangan sampai juga kita tidak kita abaikan itu, karena ketika kita mau PIP, mereka lihat ada mata kuliah mereka, bisa kita nggak dikasih lagi. Jadi kita memang banyak sangkutannya, ya. Sehingga bagaimana kita, apalagi sekarang kita harus implementasikan 60 SKS itu kan, 40 di luar kampus, lalu 20 di dalam kampus, di luar kampus. Itu tentunya harus benar-benar ini perkembangan kurikulumnya. Ya, sekarang kita ada di masa industri, makanya dia harus berbasis OB, outcome based education, tidak lagi time based, tapi outcome-nya seperti apa. Jadi memang tetap dalam akreditasi lulusan nilai tertinggi 4 tahun ya, 4 tahun itu nilai tinggi, tetapi harus disertai dengan
outcome-nya apa? Makanya dalam apa namanya SNDP, ya kan? Kriteria ke-9 kan semua adalah hasil yang dihasilkan oleh mahasiswa. Karena kriteria ke-9 itu semua yang dihasilkan oleh mahasiswa, bukan dosen ya. Kriteria 9 itu oleh mahasiswa. Dan poin di situ kalau tidak salah kalau di apa itu sekitar 35 poin ya. Itu tinggi sekali, paling tinggi. Jadi harus kita perhatikan baik. Harus ada dan diakui oleh dunia industri dan dunia kerja. Lulusan kita lulus terserap dalam dunia kerja. Puji Tuhan, dalam transfer tadi yang kami lakukan, lulusan kami semua terserap. Ya. Dari yang terpasar tadi itu sekitar 80-90% mereka terserap dalam dunia kerja. Khususnya untuk geologi masuk semua dalam pelayanan. Ya, saya nggak tahu pelayanan jadi apa yang pelayanan itu yang perlu kita jaga lebih besar. Ya, jadi lulusannya harus berstandar nasional. Ya, kita harus bicaranya sudah nasional. Tapi ke depan harus bicaranya internasional. Indikator keberhasilannya tadi harus metodologi lalu satu buat yang ini yang punya harus diperhatikan khusus untuk lulusan yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 7 di dalam itu indikator kerja utama yang sesuai dengan dan nomor 3 tadi. Ya, bagaimana lulusannya? Apakah mendapatkan pekerjaan yang layak? Indikatornya itu UMR-nya. Lalu yang kedua, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampusnya. Ada diberikan kesempatan dua semester di luar kampusnya. Lalu kelasnya gimana? Penilaiannya untuk mendapatkan nilainya seperti apa? Apakah ada PBL atau PWJR? Itu nanti sudah akan dilihat di dalam indikator keberhasilan sebuah program ini dalam aktivitas. Atau mengambil tadi. Maka kita perlu dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita perlu kerjasama, membangun kerjasama. Karena kita punya ini 40, kita harus punya kerjasama dengan universitas atau sekolah tinggi yang lain. Kita harus bangun, nggak mau kita nggak bisa hidup sendiri. Bagaimana kita bisa belajar di luar kampus kalau kita tidak pernah punya kerjasama dengan kampus lain? Makanya melalui pasti mungkin dibawa kepada Pak Gubernur, bagaimana membangun relasi. Karena kadang-kadang kan kampus lain sulit untuk membuka dapur dia untuk dilihat dari kampus lain kan? Jangan-jangan sengaja dikirim untuk lihat apa yang terjadi di sini. Padahal kalau tidak ada itu, bagaimana kita memberikan kesempatan mereka belajar di luar kampus selama 2 semester? Maka mari kita punya anggota hampir 40 ya, 50 sekian ya, dulu hampir 100. Lalu sekarang setelah direvisi, direvitalisasi semua turun menjadi sekitar 50-an. Bagaimana membangun itu? Ya misalnya di Batam, bangun yang di Batam kerjasama. Yang boleh saja Batam dengan Bandung misalnya kerjasama. Batam dengan Kalimantan misalnya. Jakarta dengan Bandung misalnya. Supaya apa? Supaya itu 14 KS ini bisa terlaksana. Karena kalau tidak ada kerjasama, mana ada yang mau terima kita? Oh, kita kirim ke SC Bandung. Saya ngomongin dulu, kapan kita kerjasama? Kamu datang bawa mahasiswanya Pak, mahasiswa kami belajar di sini dulu. Karena harus dibicarakan, bagaimana uang sekolahnya? Kan detail kita bicarakan di sini. Jadi kita harus bangun kerjasama. Paradigma kurikulum bertingkat tinggi harus ada. Regulasinya sudah jelas. Dan ada calon mahasiswa, tetapi bagaimana kita mewujudkan? Undang-undang sudah disiapkan pemerintah, tapi bagaimana kita mewujudkan? Oleh karena itu, mari kita menyusun rencana. Dimulai bagaimana kita menyusun capaian pembelajaran lulusan ini, profil lulusan dimulai. Lalu bagaimana SDM dalam pembelajaran yang kita siapkan? Tuhan, OCA, Overseas Council Australia, memfasilitasi untuk memberikan bantuan untuk pengadaan fasilitas blended learning, lalu memfasilitasi untuk memberikan bantuan untuk penelitian karena dosen wajib peneliti. Lalu bagaimana nantinya capaian lulusan itu seperti apa?
standar kompetensi lulusan kita itu seperti apa, sehingga pada akhirnya menghasilkan lulusan yang baik. Semuanya dari mana? Dari kurikulum. Jadi konsepnya saya pikir nanti ilmu pergeseran dari time base berganti kepada outcome base, dari teacher central learning berpindah kepada student central, jadi berpindah dengan penerapan project based learning atau product based learning, dari pasif menjadi aktif. Dari level 1 sampai 3 dalam aksonomi itu sekarang kita berpindah kepada 4 sampai 6. Belum lagi kalau kita menggunakan ini kan pendekatan kognitif ya. Belum lagi psikomotorik dan apa? P1 sampai P9, P1 sampai P6, A1 sampai A6. Dalam penyusunan CPM dan CPMK itu harus terlihat. Kita ada di mana? Ada di A1, ada di P1 atau ada di C1, itu harus terlihat ya. Ini istilah-istilah saja bisa dibaca, nanti saya sharekan dulu materi saya ini hubungannya, lalu saya pikir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Vicky Paat yang sudah menyampaikan materinya berkaitan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam kurikulum prodi. Memang sangat menarik sekali Bapak Ibu ya. Pengalaman saya juga hampir sama dengan apa yang disajikan berkaitan dengan misalnya visi misi satu prodi, mengembangkan menjadi prodi yang menjadi berkat dan mengembangkan pelayanan pedesaan. Tapi semua mahasiswa dan kurikulumnya kota semua begitu. Tidak ada kurikulum tentang bagaimana pembelajaran misi pedesaan. Tapi semua bicara kota begitu. Karena memang kebetulan STT itu di kota. Tapi ini sudah tidak connect antara visi misi dan kurikulum. Nah ini mungkin yang sesuatu yang menarik untuk kita betul-betul sama-sama lihat di dalam prodi di mana Bapak Ibu mengajar. Baik, saya memberikan kesempatan langsung saja yang mau bertanya, tidak perlu term satu, tidak perlu, kita relax saja begitu. Ada yang bawa mic, minta tolong kasih di sana biar semua mendengarkan. Pak Beri, ada yang mau bertanya langsung saja ya, Pak. Ada yang bertanya, Pak Heri kalau tidak salah. Baik. Pak Heri yang di belakang saya lihat duluan, di belakang baru Pak. Coba ya, Pak. Yang kedua, oke baik. Ya. Pak Vicky bisa langsung jawab. Terima kasih, saya Rianto dari Institut Tahu. Saya terima kasih untuk Pak Didi, ini sahabat bersama kita. Saya ini memberikan beberapa usulan dan kalau boleh sekaligus pertanyaan kepada Pasti. Yang pertama adalah, saudara, kita sudah ditegaskan bahwa sekolah teologi di Indonesia salah satunya itu yang menjadi masalah ketika kami mengakses sebagai asesor BPD, saudara, itu adalah mengenai penelitian. Itu yang paling parah. Jadi itu yang akan harus kita naikkan oleh karena itu mengacu kepada itu yang 8 unsur tadi itu. Kalau kita bicara mengenai penelitian, nah ini pertanyaan saya kepada Pasti. Apakah mungkin Pasti itu memberikan ruang untuk pendanaan? Oleh karena hampir semua, kalau saya juga, saya minta maaf kalau saya salah, anggota Pasti rasanya bermasalah dengan bagaimana mendanai penelitian di kampus masing-masing. Lalu kalau kita melihat salah satu unsur di penilaian BANPT, kalau kita mendapatkan uang penelitian itu dari luar kampus, itu nilainya juga tadi, saudara. Ya, nanti yang lain-lainnya dosen buka semua ya, itu kira-kira. Nah, apakah Pasti bisa memfasilitasi itu? Yang kedua yang saya ingin usulkan adalah, saya meng-highlight tadi Pak Vicky sudah mengatakan bahwa hari ini kalau kita mengacu kepada IKU,
maka networking di antara sekolah tinggi itu penting sekali. Kami ingin share di SRI Bandung tahun 2020 awal, kami sudah merancang, kebetulan kami memiliki 2 prodi. Kami merancang supaya yang prodi teologi itu juga belajar pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen harus belajar teologi. Maka di kurikulum kami itu 60-40%. Maka ketika Kampus Merdeka diluncurkan tahun 2020 Desember, kami sudah melakukan itu. Nah, lalu beberapa teman sekarang dari ST mulai ke ST Bandung untuk bekerja sama supaya ada antar prodi itu bisa dilakukan. Yang saya ingin sampaikan terkait dengan networking adalah ini mungkin saatnya untuk kita sama-sama anggota PASTI memberikan diri. Tadi Pak Vicky sudah sampaikan juga sebetulnya saling mengundang, sehingga kita itu memiliki sarana di kita sendiri untuk bisa memfasilitasi teman-teman yang memang sudah pada kapasitasnya itu menjadi pengajar di sekolah kita masing-masing bergantian. Karena ini berkaitan dengan dana, nah sekali lagi, apakah mungkin ada subsidi dana begitu kira-kira ya untuk program beginian gitu. Karena ini cukup banyak masalahnya. Kalau kita mau sama-sama konsisten melihat Kampus Merdeka ini akan banyak saudara. Nah, dana dari kita kampus rasanya juga terbatas untuk ini. Saya hanya ingin mengusulkan atau mungkin ini sudah dilakukan, saya tidak tahu juga di pasti ya. Nah, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pak Vicky, silakan, terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti ada beberapa hal, nanti pasti akan jawab Pak Ketua karena lebih kepada pasti. Tapi gini, saya ingat betul ketika saya masih menjabat sebagai wakil ketua bidang akademik di Sekolah Tinggi Teologi Apolos Jakarta. Saya sebenarnya tanpa sengaja sudah menyusun kurikulum seperti itu. Karena kami punya 2 prodi, lalu saya berpikir gini, gimana untuk mengurangi biaya dosen? Sehingga kurikulum, karena dulu kan masih ada namanya muatan lokal ya. Saya membuat begini, teologinya menjadi muatan lokal di PAK, lalu di teologi pakainya di muatan lokal di PAK. Mereka nggak sengaja hanya untuk supaya mensiasati supaya biaya dosen itu berkurang ya. Tapi ternyata dengan kebijakan seperti ini, paling tidak kita sudah belajar di luar prodi sebenarnya di dalam kampus sendiri. Lalu di kampus kami waktu di Apolos itu kami melaksanakan praktek itu 1 tahun, tidak 1 semester, tapi 2 semester. Secara kampus Merdeka sebenarnya itu sudah bisa terimplementasi. Tapi memang sekarang bagaimana menerjemahkan 40 SKS itu kan? Kan kalau PKN itu kan cuma 6 SKS, sekarang jadi 40 SKS kalau 2 tahun, kalau 1 semester kan cuma 20 gitu. Tapi dari 6 jadi berarti kan berapa mata kuliah yang harus kita integrasikan di dalamnya sehingga pada akhirnya bisa seperti itu. Dalam benchmarking kami dengan Institut IBI Kikwengi yang ada di Jakarta dengan Pak Besar Sirait dalam SPMI, saya tanya lalu ternyata dia bilang begini, ada banyak mahasiswa tiba-tiba pergi ke kampus mana, dia belajar di sana lalu dia bangun mata kuliah. Mereka begini, problemnya bukan itu, bukan kami tidak mau menerima mata kuliah ini, problemnya kami nggak punya kerjasama dengan mereka. Kan ada juga kampus juga ada mau datang diterima aja mungkin karena supaya kalau dia tanya sudah implementasi kamu sudah, kami sudah menerima orang-orang dari luar kampus, mungkin begitu pemikiran saya Pak. Jadi juga harus benar ada kerjasama, bukan ada kerjasama susah karena banyak hal yang harus dibicarakan di situ. Salah satu dosen yang mengajar bagaimana gitu. Sehingga saya pikir usul dari Pak Heri itu sesuatu yang bagus. Kita mulai dari pasti membuka diri untuk mulai supaya
saya di Radius belajar di Bandung dengan ST Bandung, kan mungkin tidak terlalu susah. Ya, kan, jangan dulu lintas pulau, gitu kan? Dalam satu kota aja dulu, tapi berbeda perguruan tinggi. Saya pikir kalau kita mau bergerak dan ada semacam himbauan dari ketua umum pasti gitu, saya pikir STT bisa berbagi. Saya pikir itu dari saya nanti karena pertanyaan ini lebih kepada pasti secara kelembagaan, nah mungkin kita nanti dengar sedikit penjelasan dari Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Ya, dari Pak Ketua. Saya Mau menjawab Pak Heri oleh Pak Ketua. Karena ini lebih kepada lembaga, saya nggak punya. Saya nggak boleh kalau. ya saya kira ini masukan aja dulu ya, nggak ada jawaban. Tapi ini menjadi isu bersama. Kami 1-2 kali rasanya membuat meeting dengan STT Bandung. Tapi untuk realisasinya belum juga. Karena ketika dibawa di forum rapat kan nggak bisa ketua semata-mata perusahaan harus ada prodinya, ada yang lain-lain kan gitu ya. Ada masukan lain, bagaimana administrasi, bagaimana pembayaran, macam-macam yang lain. Jadi banyak masalah di situ. Jadi ya itu satu pergumulan. Yang berikut tadi adalah soal bagaimana untuk meningkatkan penelitian dosen. Yang pertama harus kita kembangkan dulu budaya research ya, bahwa kita itu sebagai dosen memang tidak bisa tidak, harus tridharma gitu. Sebenarnya harus ada penelitian, penulisan, edukasi, lalu mengajar, lalu kemudian pengajian pada masyarakat yang walaupun mungkin itu ya 20%, bahkan 10% peraturan yang baru kalau kita jabatan fungsional. Di penelitiannya yang penting, apalagi misalnya kalau ada kolektor kepala guru besar, ya itu harus 30%. Kalau kolektor kepala, kalau guru besar mungkin harus 30-40. Jadi artinya adalah di mana kita mulai? Harus dimulai dengan budaya research. Bisa nggak kita mimpi kayak atas seorang Profesor Joas Adi Prasetya? Ya, begitu lulus dia PhD dari doktor dari Oxford, dari Pittsburgh, dia pulang. Ini awal 40-an dia, usia awal 40-an. Tapi dia bercita-cita sebelum 50 tahun saya harus guru besar. Saya pikir bisa nggak kita semua seperti itu gitu loh. Saya sekarang sudah rektor kepala 4B mau mengurus ke guru besar masih berdoa itu jalan mana ya depan sebagai ketua mungkin selesai Juli tahun depan gitu ya, tapi saya punya plan ini oke nggak ya. Terus saya mulai merevisi buku-buku saya. Jadi kita harus punya isikannya adalah kita punya goal, terutama saudara yang berusia 40-an. Saya dorong saudara, kalau nggak tahu caranya nanti kita kumpul-kumpul. Yang usia 40-an yang sudah S3 gitu ya, 40-an maksud saya. Karena apa? Kalau Anda sudah punya roadmap untuk mencapai rektor kepala kah, atau besar kah, at least rektor kepala yang 4B gitulah, yang 400-an, itu sudah menolong banyak. Baru-baru ini ada satu dosen di AKN Karutung tiba-tiba mengatakan pada saya, Pak Sijabat, saya sudah kalah apa? Bapak sudah lebih tinggi dari saya rektor kepalanya, tolong bantu saya waktu saya pernah bikin BBB, tolong bikin dulu suratnya katanya. Jadi artinya adalah bahwa kita tahu apa cita-cita kita. Pertama tentu kalau saya rektor kepala guru besar itu untuk kemuliaan Tuhan ya, walaupun tentu ada juga berpikir tadi demi ekonomi. Tapi itu saya kira kita pakai prinsip Matius 6 ayat 33, carilah dahulu apa kerajaan Allah dan kebenarannya, itu kan saya kira. Jadi mari kita yang usia 40, 45, ayo saya akan berani membahas ini besok dengan
Dr. Stuart mungkin untuk meningkatkan budaya riset dosen. Karena ini kita yang tertinggal. Jadi bagaimana membiasakan ini? Saya kan udah 65, udah pensiun, udah IDK, nggak dapat lagi itu apa itu namanya yang nggak wajib isi BKD lagi, sudah pensiun. Saya nanya sama Charles, Pak masih bisa nggak? No Pak, mesin sudah bilang tidak bisa lagi. Terima kasih. Ya tinggal berdoa aja dari mana channelnya gitu. Jadi maksudnya adalah sebelum usia 65, ayo minimal Anda rektor kepala tamat sudah menolong lembaga. Jadi saya kira apa yang kita buat legasi. Orang bertanya sama saya beberapa waktu yang lalu, dia profesor di perguruan tinggi umum, masih jabat. Terus next apa? Oh, what is your dream? Katanya. Oh, my dream is to leave a legacy. Jadi apa legasi saya? Saya tentu berdoa. Legasi Anda apa? Legasi Anda tentu warisannya etis Anda ke rektor kepala untuk lembaga, kan gitu ya. Kecuali kalau dari rektor kepala pindah lagi home base. Tapi maksud saya adalah mari kita mengembangkan budaya. Pak Heri, terima kasih tadi. Saya kira dimulai adalah vicious culture, vicious passion. Dan ini saya kira bisa dilatih. Kalau ini ada, saya percaya Tuhan buka jalannya. Iya, saya sudah pokoknya alami itu. Kalau kita punya, ini Pak Amos, mana pernah dia mimpi dapat bantuan-bantuan dari mitra kita? Mana dia bikin artikel jurnal mau masuk ke Scopus, lalu dikirim supaya di-review. Dia suruhannya orang the local leaders international di Perth, Ibu Judith berapa kali itu artikel berapa sudah lolos? 2 kali itu free. Dan bersedia Ibu Judith itu Zoom dengan beliau. Sebegitunya gitu loh. Jadi maksud saya adalah dari mana kita mulai? Happeningnya dulu atau dari dalam dulu gitu loh. Happening itu kan dari luar ya. Tahu happeningnya? Masa nggak tahu happening? Happening itu dari luar. Cuan gitu loh, cuan. Terima kasih. Tapi dari dalam ini harus ada apa? Roadmap. Roadmap Anda apa? Ayo kita wujudkan. Kalau ini Anda punya roadmap, tuliskan kepada kami di Pasti. Nanti saya hanya connecting aja. Pokoknya saya hanya connecting kemana ini. Gitu aja, langsung kita doang. Jadi saya kira begitu. Itu saja jawaban saya Pak. Nggak tahu itu menjawab atau enggak. Pokoknya soal kerjasama banyak yang kita pikirin. Administrasi lah, apalah, macam-macam dan sebagainya. Kultur sekolah saya dengan kultur STTB pasti berbeda. Maksud saya begini. Ketika mahasiswa Tiranus nanti ke STTB, mungkin mereka seperti rusa masuk kampung. Karena STTB di kota, Tiranus di kampung. Mahasiswa Tiranus dari kampung datang ke kota, Kelana Promo. Nah, itu juga masalah. Sebaliknya dari STTB yang kota datang ke Tiranus, kampungan ini katanya juga, jadi nggak selera lagi belajar. Nah kira-kira gitulah, Bapak panjang lah itu semua di hati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pemaparan yang sangat jelas sekali gitu ya. Nah, kita berdoa bersama supaya guru besar ini sudah lektor kepala bisa ditangani oleh Dirjen Dimas Kristen. Karena kalau kita ke Dikti ini yang sekarang Kemendikbud agak sulit bersaing, itu yang saya dapati gitu ya. Moga-moga seperti itu karena internal ini bisa menolong lah begitu. Karena menghasilkan guru besar itu sangat sulit dalam 5 tahun 1-2 orang saja. Kalau mereka itu sampai 20-30 orang begitu ya. Oke, ini doa kita bersama. Kalau Pasti juga boleh menyurat ke sana silakan gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih 1 atau 2. Yang Pak, ini sebentar baru di belakang. Saya lihat tadi Pak. Sudah? Iya, betul. Mari Pak. Baru yang di belakang ya. Oke. Ya. Nama dan dari mana Pak? STT mana? Ya, terima kasih Pak. Nama Deki dari STT Biaya Salatiga. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Saya mau bertanya supaya lebih dicerahkan. Yang pertama Pak, sebetulnya apa perbedaan
antara kurikulum KKSI dengan kampus seperti itu. Yang pertama saya tanyakan karena dari pemaparan Bapak yang disampaikan, kami juga melihat bahwa pemikiran perspektif mengenai kurikulum KKSI seperti misalkan kemampuan ilmu, kemampuan itu menjadi penekanan daripada kurikulum KKSI. Sedangkan di dalam catatan tadi yang disampaikan, kampus Merdeka 60 di luar, 40 di dalam, gitu ya Pak ya. Kalau tidak saya terbalik begitu. Cuma yang mau saya tanyakan itu yang pertanyaan kedua berkaitan dengan yang 40-60 itu Pak, berkaitan dengan implementasi ya Pak. Implementasi itu begini Pak, kalau dari apa yang Pak Nadiem Makarim itu sampaikan, itu kan dia bicara menurut saya dari konteks sebuah universitas besar, di mana universitas itu punya fakultas, di mana fakultas itu juga punya program seperti ini. Didasarkan kepada seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak, kita bermasuk kepada masyarakat panti kosong, bahkan di negara lain sudah memiliki panti kosong, di mana dinyatakan bisa tahapan kemampuan itu menjadi sangat-sangat dibutuhkan. Nah, maksud saya adalah kalau kerjasama kita itu kerjasama antar SDG, tentu apakah kita akan bisa sampai kepada yang dimaksudkan implementasi kampus Merdeka, mengingat bahwa memang di Indonesia ini kurikulumnya sekolah-sekolah ini kan agak berbeda, tetapi kan hampir mirip. Seperti misalkan kami SDG ya, kemudian ibu berdua ini dari Minteos, kami satu dominasi. Tapi kerjasama, misalkan kerjasama seperti tadi yang disampaikan Pak Jabat begitu ya, karena apakah itu sampai kepada sasaran? Mengingat dalam pemikiran saya itu kalau dia universitas kemudian punya fakultas punya prodi, misalkan dia prodi teknik informatika yang memang punya kemampuan desain dan lain sebagainya, kemudian ada prodi misalkan ekonomi atau akuntansi, dia kan bisa bertukar. Jadi menurut saya bukan hanya kerjasama, tetapi sebuah simbiosis mutualis yang menguntungkan. Kalau misalkan dalam pemikiran tadi saya diskusi, misalkan sekolah ideologi kerjasama dengan mungkin sekolah studi teknik apa gitu ya, mungkin kita dapat sesuatu dari mereka, misalkan kecakapan untuk misalkan memperbaiki motor dan sebagainya. Tapi kan mereka juga menuntut kita. Nah, maksud saya adalah yang secara pribadi saya butuhkan itu adalah implementasi 46 dalam tingkat prodi itu, mungkin dari bapak-bapak yang sudah melakukan itu bisa di-sharekan supaya kami punya gambaran begitu. Karena selama ini yang terjadi ketika kemudian sekolah-sekolah teologi itu diminta akreditasi, itu yang terjadi juga adalah kadang-kadang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Vidi ya kan, yang sudah ada di kampus ini coba kemudian dimasukkan kepada indikator-indikator yang diminta. Ada kata-kata kan seperti itu. Misalkan kita sekolah teologi sudah punya mahasiswa magang, kemudian karena sebelum kampus Merdeka, kemudian berarti magang ini bisa masuk di kampus Merdeka. Sebetulnya itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama bukan 60-40. Ya. Jadi gini, dalam kebijakan kampus Merdeka itu kan 40 SKS itu harus diambil di luar kampus. Sarannya memang jangan sama, misalnya teologi karena kita pergi ke kampus B ambil juga teologi, harusnya prodi yang lain. Ya. Saya di sini teologi, sana ada manajemen, ambillah manajemen. Karena kan teologi membutuhkan manajemen dalam apa, sehingga bisa menata dengan baik kalau nanti dia jadi pendeta, bisa mengurus gereja dengan baik. Jadi seperti itu. Ya, jadi cuma tadi persoalannya kan bagaimana 40 SKS ini
dibawa ke kurikulum kita. Sementara kurikulum kita mungkin apalagi kita sudah terbiasa dari Kementerian Agama punya kan, jadi mana yang harus kita singkirkan itu nanti dalam implementasi dengan Pak Halim bisa kita lihat. Lalu perbedaannya gini, kalau KKRI gitu kan masih tetap bukan masih pada time based, bukan kepada outcome, ya, bukan kepada hasil yang diharapkan. Sehingga kalau kita lihat 7 standar, hasil dari mahasiswa itu tidak terlalu terlihat dalam akreditasi 7 standar, nggak terlalu diminta. Tapi ketika dalam 9 standar, 9 kriteria 9 itu khusus mahasiswa. Apa yang dihasilkan mahasiswa? Jadi perbedaannya di hasil terakhir. Mahasiswa mampu membuat apa? Makanya tadi ketika menyusun kurikulum menggunakan taksonomi Bloom, kita harus perhatikan kita minimal harus pada C5. Jangan lagi sampai di C2 atau apalagi C1. Apalagi C. Jadi kita harus ada di HOTS, jadi jangan lagi di follow-ups. Jadi harus di tingkat yang lebih tinggi supaya mahasiswa kita mampu sampai kepada menciptakan sesuatu. Jadi itu yang membedakan. Ya Pak, mungkin sedikit tanggapan. KKN itu kan juga dari unsur mungkin 9 Pak. Kalau saya misalkan capaian D1 dan sebagainya. Kalau kita melihat kewenangan yang dibuat oleh KKN kan dia sudah sampai pada SHA misalkan D1, D3, S1, D2, dan di sana kan juga dia sampai kepada hal yang maksud saya sifat praktis. Ada kalau kita lihat pembentukan kurikulum KKN itu sebenarnya dasar berbicaranya itu adalah masyarakat revolusi Iya. Sebenarnya perbedaan intinya itu belajar di luar kampus itu yang tidak dilakukan oleh KKRI, kampus yang dibangun berbasis KKRI tanpa plus mereka belajar kampus seperti itu. Jadi diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih apa yang menjadi passionnya. Kalau diapakan kita sudah blok nih, mau nggak mau kan harus diambil oleh posisi. Walaupun dia nggak suka dia harus ambil karena kamu nggak lulus, gitu kan? Dalam kampus merdeka itu diberikan kesempatan untuk yang paling tidak 60 SKS dia harus memilih sendiri. 60 SKS. Kalau kita punya 140 berarti 80 SKS yang ada di dalam kampus itu. Jadi perbedaannya ada di paling hakiki ada di sini. Ya Pak. Ya, karena waktu sudah habis ya, kita harus start dengan waktu. Masih ada 2 orang yang mau bertanya. Dipending sebentar. Kita akan berikan kesempatan penyaji kedua untuk membawakan sisi kedua begitu ya, supaya nanti sisa terakhir itu kalau masih ada waktu lebih nanti ada 2 bapak yang mau bertanya ke Pak Feki atau juga bisa dikaitkan dengan Pak Halim untuk pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Dr. Feki Paat untuk sajiannya buat kita pada sore hari ini. Selamat berkati, baik Pak.